Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bada'tu biismih walhamdulillahi haqqa hamdih alladzi la tatimmu ssalihati illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wal-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahman beserta jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang lalu, setahun kan sudah. Di tahun yang lalu, di tahun 2024, itu kita sudah membahas di akhir hadis tentang ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada yang ingat, pembahasannya tentang hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan bentuk fisiknya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Kemudian ketika menceritakan Nabi Ibrahim, maka Nabi mengatakan bentuk fisik Nabi Ibrahim itu seperti sahabat kalian, sambil menunjuk diri beliau. Nah, maksudnya bahwa kemiripan bentuk fisik Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa digambarkan itu seperti salah satu pemuda yang berasal dari suku Yaman. Nah, kenapa berurutan Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim? Karena bapaknya para nabi itu Abul Anbiya, disebut mendapat julukan Abul Anbiya itu adalah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ini turun kemudian para nabi dan rasul. Sebelum Nabi Isa ya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan jalur berbeda. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa itu dari jalurnya Yakub, Ishak. Kemudian kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadis yang menceritakan bentuk fisik ini, kapan Nabi Muhammad SAW itu bertemu atau bisa melihat bentuk fisiknya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ini? Ulama kemarin sudah kita jelaskan, ada dua perbedaan ulama. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi diperlihatkan di dalam mimpi beliau. Itu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, itu Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi dan rasul ketika beliau melakukan Isra wal Mi'raj. Nah, sedikit mungkin kita sentuh masalah Isra wal Mi'raj ini. Ayat yang menceritakan tentang Isra wal Mi'raj itu memang satu ayat itu. Sebenarnya yang menceritakan tentang yang berbicara tentang dalil tentang Isra itu satu surah itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu tentang Isra-nya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj-nya bukan ayat itu. Bukan ayat itu, tapi di ayat yang lain. Nah, perjalanan Nabi Muhammad SAW ini terjadi ketika beliau masih di Makkah sebelum hijrah ke
Madinah. Ada yang berpendapat 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti tahun ke-9 kenabian. Atau bisa jadi Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun. 13 tahun berada di Mekah sejak diangkatnya jadi Nabi dan Rasul. Bisa jadi perkiraan itu di tahun ke-10 atau tahun ke-11. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Ketika Nabi Muhammad SAW, sebutannya itu pada saat itu belum disebut angka, tapi ciri-ciri tahunnya itu Amul Huzni, tahun kesedihan beliau. Karena beliau ditinggalkan oleh paman beliau yang sangat mensupport dakwah beliau, kemudian juga ditinggalkan oleh istri beliau yang juga mensupport dakwah beliau. Nah, tentang ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ayat ini subhanalladzi asra. Asra itu kalau diartikan diperjalankan, tapi yang bermakna perjalanannya itu yang menunjukkan keterangan bahwa perjalanan itu malam, bukan siang. Asra itu untuk perjalanan di waktu malam. Kemudian ayat itu ada sambungannya. Asra bi'abdihi laila. Ditambah malam lagi. Jadi kalau kita artikan, Maha Suci Allah yang memperjalankan pada malam hari hambanya di malam hari lagi. Nah, kenapa itu terulang? Padahal asra itu untuk menunjukkan malam, tapi ditambah laila lagi di depannya. Nah, mufassir berpendapat, salah satunya Imam Ar-Razi, nama beliau Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan kenapa ditambah laila di situ. Itu untuk lailan di situ, untuk menunjukkan bahwa lailan di situ menunjukkan waktu sebentarnya malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Asronya itu untuk menunjukkan diperjalankan dalam waktu malam. Lailan di depan itu untuk menunjukkan bahwa perjalanannya itu sebentar. Hanya sebentar. Sampai-sampai di keterangan riwayat-riwayat itu bekas Nabi berbaring itu masih hangat ketika Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke Makkah. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa sangat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau misalkan ditempuh jalan normal itu selama 40 hari. 40 hari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Syam, Palestina. Tapi bisa ditempuh cuma sebentar dalam satu malam itu. Itu menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenapa Isra wal Mi'raj ini menjadi ujian umat Islam pada saat itu? Ya untuk walimahhisallahu alladzina amanu wa yanhaqal katsirin. Agar biar jelas mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak beriman. Man amana fa'aman, barang siapa yang beriman maka akan beriman. Man kafara fakafar. Kalau seandainya dia kafir, ya tambah kafir. Dan bahkan ada beberapa pengikut Nabi Muhammad SAW yang memeluk agama Islam pada saat itu juga keluar dari agama Islam gara-gara peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Nah, dalam momentum Isra wal Mi'raj ini sering kita ketemu Isra Mi'raj. Apa yang mesti kita ambil hikmah dari Isra wal Mi'raj ini? Menurut kami ada beberapa hal. Pertama, kita introspeksi diri bahwa sudah banyak waktu Isra wal Mi'raj yang sudah kita lewati. Sudah berapa kali kita dalam hidup ini masuk di bulan Rajab, sudah berapa tahun kita sampai di bulan Rajab. Apakah kita sudah 20 tahun ketemu bulan Rajab? Apakah sudah sampai 60 tahun? Setiap tahun kita ketemu bulan Rajab. Tapi apa bekas dari bulan Rajab itu? Hanya sekedar dengar ceramah-ceramah ustadz
bahwa Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dapat perintah salat, sudah kayak itulah setiap tahun. Tidak ada bekas di diri kita. Jadi apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita introspeksi diri dari hal yang demikian? Maka kami kutip pendapatnya Imam Al-Qushairi ketika menafsirkan surah yang kita hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat itu perintah kepada kita semua untuk bertakwa. Dan ayat itu diulang lagi, wattaqullah, setelahnya. Nah, kata Imam Al-Qushairi, itu ada dua makna. Takwa yang pertama itu maknanya al-uqubah, yakni sebagai ancaman bahwa kita harus mempersiapkan apa yang akan kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa yang kedua, kata beliau, kata takwa yang kedua di kalimat di ayat Al-Qur'an itu, maka bermakna al-muraqabah wal muhasabah, yakni untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan introspeksi diri. Nah, kata beliau ada 3 yang mesti kita persiapkan untuk introspeksi diri. Yang pertama, mufakkirun fi amsi. Kita memikirkan, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kemarin apa yang kita lakukan? Apakah banyak maksiatnya, apakah banyak taatnya? Apakah banyak tedoknya ketika majelis taklim atau banyaklah dengarnya? Kayaknya banyak tedoknya. Kita pikirkan kemarin, kayak mana majelis taklim kita? Apakah kita hadir majelis taklim atau tidak? Ketika hadir majelis taklim, apakah memang benar-benar hadir atau hanya sekedar hadir? Nah itu. Kemudian yang kedua, kata beliau, mufakkirun fi wadi. Nah, merencanakan, mengschedulkan apa kebaikan yang akan kita kerjakan untuk besok. Kita tuh harus ada cita-cita apa pekerjaan besok gitu. Apa amal ibadah yang akan kita kerjakan besok. Bukan hanya ngikut alur, baik. Ada majelis taklim, payo, tak gatik, sudah. Jadi kalaupun majelis taklim itu libur, maka tetap isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan nganggurnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, mustaqillun fi waqti. Memanfaatkan waktu pada saat ini. Selagi Allah kasih kesempatan, manfaatkan waktu tersebut. Kemudian poin selanjutnya yang perlu kita ingat dari momentum Isra wal Mi'raj ini menjadikan apa bahasanya itu, menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjadi benar-benar menjadi nabi yang menjadi panutan untuk para nabi. Maka beliau itu penutupnya para nabi. Dan beliau diperjalankan ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj itu untuk mempertegas kedudukan beliau dan juga mempertegas kedudukan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengomentari mengomentari ayat tentang Isra wal Mi'raj ini, kata beliau, fadalla ala annahu huwal imamul a'zam war ra'isu muqaddam salawatullahi wa salamuh alaihi wa alaihim ajma'in. Kata beliau, fadalla ala annahu huwal imamul a'zam. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini untuk menegaskan kedudukan beliau sebagai imam yang a'zam, pemimpin yang agung, war ra'isul muqaddam, dan pemimpin yang diutamakan. Kemudian umat Nabi Muhammad juga akan terangkat derajatnya. Karena apa? Karena keistimewaan yang Allah berikan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad
Di dalam kitab beliau Al-Iddikar wal I'tibar, beliau mengutip riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Musa alaihi salam itu membaca Al-Wah, kitab Taurat, kemudian menemukan keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak keunggulan-keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kata Nabi Musa, "Ya Rabbi inni ajidu fil alwah ummatan yusalluna fil yaumi wal lailah khamsa salawat fi khamsi sa'at minan nahar wa tuftahu lahum abwabus sama' wa tunzalu alaihim rahmah faj'alhum min ummati." Kata Nabi Musa, "Wahai Allah, aku menemukan keterangan di kitab Al-Wah, di dalam Taurat, tentang ummatan yusalluna fil yaumi wal lailah, tentang umat yang mereka itu salat pada siang dan malam. Khamsa salawat, sebanyak 5 kali salatnya. Fi khamsa sa'at, fi khamsi sa'at, di 5 waktu. Karena salat itulah, kata beliau, wa tuftahu lahum abwabus sama', karena wasilah salat tersebut engkau bukakan pintu-pintu langit, wa tunzalu alaihim rahmah, dan engkau turunkan rahmat kepada umat tersebut. Maka kata Nabi Musa, faj'alhum min ummati, jadikan keistimewaan itu sebagai keistimewaan umatku. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tilka ummatu Ahmad. Tidak, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan salat 5 waktu itu cuma untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad belum diutus dan kita belum ada. Tapi Nabi Musa sudah dapat kabar bahwa keistimewaan salat 5 waktu itu bakal menjadi keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat 5 waktu ini sebenarnya bukan 5 waktu asalnya, dan sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita. Berapa? 50 waktu. Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dapat dispensasi jadi 5 kali. 5 kali pun banyak bolong, apalagi 50 kali. Bayangkan kalau salat itu 50 kali sehari semalam. Dan luar biasa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan biar dapat dispensasi 5 waktu tapi dengan pahala 50 waktu. Kenapa bisa demikian? Karena itu tadi keistimewaannya umat Nabi Muhammad, satu amal ibadah itu bisa dilipat gandakan. Bahkan bisa menjadi 100.000, 770.000 kebaikan. Dan bahkan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu kalau dia mengerjakan, kalau dia berniat itu sudah dihitung. Niat berbuat kebaikan dihitung, walaupun dia tidak sempat mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, selanjutnya apa yang menjadi oleh-oleh, bahasa kita tuh oleh-olehnya Nabi Muhammad SAW untuk umat Nabi Muhammad SAW? Ya perintah salat oleh-olehnya 50 waktu jadi 5 waktu. Dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tidak berhenti di situ saja. Nabi Muhammad SAW juga memohon, berdoa pada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar khusyuk itu tidak menjadi rukunnya salat. Ini yang ditanya Ustadz Fahrudin kemarin sama Ustadz Dito. Khusyuk itu tidak menjadi rukunnya salat. Tidak menjadi rukunnya salat. Kalau seandainya khusyuk itu menjadi rukun salat, batal galau salat kita. Pasti teringat di mana kunci motor tadi. Terbayang kunci motor, oh di sini ternyata. Motor tadi digembok apa belum? Nah itu. Tapi kata ulama, ada tempat-tempat yang harus kita khusyuk dalam salat tersebut. Walaupun dari awal sampai terakhir tidak bisa khusyuk. Tapi ada beberapa tempat yang harus kita khusyuk dalam salat itu. Setidaknya itu ada 3 tempat kata ulama yang harus khusyuk. Yang harus khusyuk. Ingat ada berapa? 3. Ada 3 tempat yang harus kita perhatikan kekhusyukan kita dalam salat. Yang pertama,
ketika wajjahtu wajhiya, ketika doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal ardu hanifan muslimau. Nah, di situ wajjahtu wajhiya itu harus khusyuk. Khusyuk di sini adalah menghadirkan hati, sadar apa yang kita ucapkan. Menghadirkan hati, sadar apa yang kita ucapkan, bahwa kita benar-benar sadar dengan ucapan itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku padamu wahai Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana? Nah, di situ. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan hati, sadar bahwa kita mengucapkan itu. Berapa kali? Tergantung rakaat salatnya. Kalau salatnya 2 rakaat, berarti 2 kali Al-Fatihahnya kan? Kalau 4 rakaat, berarti 4 kali Al-Fatihahnya. Jadi 4 kali kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, ketika membaca at-tahiyat, terutama ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu hadirkan hati dan sadarkan diri bahwa benar-benar kita itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhadapan dengan kita. Assalamu alayka, di situ. Langsung tertuju kepada orangnya. Nah, itu kata sebagian ulama, tempat-tempat yang harus kita perhatikan kekhusyuan kita dalam sholat. Di mana tadi? 1, doa iftitah. Ketika wajjahtu wajhiya. Kedua, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itulah penghambaan kita, pengakuan hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah wahai Allah. Wa iyyaka, dan kepadamu kami nasta'in, mohon pertolongan. Kemudian yang ketiga, ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika tahiyat. Berapa kali tahiyatnya? Tergantung sholatnya. 4 rakaat berarti 2 kali. Kalau 2 rakaat berarti sekali. Nah. Kemudian sholat ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar kapan? Karena ayat Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kapan salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kata Imam Ibnu Katsir, setidaknya salat itu harus ada 3 komponen. Yang pertama, salat itu harus ikhlas. Harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat itu harus khasyah. Khasyah itu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan diartikan oleh sebagian beberapa ulama, khasyah itu artinya khusyuk. Sama dengan khusyuk. Menundukkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikrullah. Salat itu menjadi wasilah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada 3 ini dalam salat itu, maka salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ketiga hal itu tidak kita temukan di dalam salat kita, maka tidak akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Imam Ghazali lebih panjang lagi menjelaskan bagaimana salat ini bakal mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dimulai dari wuduknya kalau Imam Ghazali. Wuduknya kita harus tumaknina, benar-benar wuduknya itu diresapi, benar-benar serius wuduknya itu. Ini kita tuh wuduk kadang cepet-cepetan, sambil ngobrol kadang. Tidak sadar apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang lupa. Sudah belum tangan kanan tadi ya? Sudah belum kaki tadi? Palak tadi sudah belum? Tiba-tiba langsung kaki baik. Nah, itu berarti kita tidak sadar, tidak tumaknina, tidak menyadari apa yang kita kerjakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tidak sholat, kayak mana lah? Ya, konsekuensinya kalau tidak sholat tergantung. Itu ada dua konsekuensinya. Satu, kalau kita meninggalkan sholat itu karena keyakinan kita sholat itu bukanlah kewajiban, maka kita akan terhukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Apa dalilnya? Al-farqu bainal abdi wal kufri tarkus sholah. Perbedaan mendasar antara orang yang kafir dan beriman itu ketika dia meninggalkan sholat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat itu karena malas, tapi dia tetap meyakini bahwa sholat itu sebagai kewajiban terhadap dirinya untuk mengerjakannya, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam, tidak disebut orang kafir, tidak terhukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Tapi dia mendapat dosa besar. Mendapat dosa besar sampai kapan? Sampai sholat yang dia tinggalkan itu dia kerjakan. Jadi sholat subuh tadi misalkan kita tinggalkan, tidak kita kerjakan, itu tetap berdosa sampai kapanpun. Sampai kapan? Sampai kita kerjakan sholat subuh yang kita tinggalkan itu. Kalau jam ini kita kerjakan, jam 8 kaget baru kita kerjakan sholat subuhnya, maka bisa terampuni. Baru terampuni dosanya selama dari pelaksanaan sholat subuh yang ditinggalkan sampai dikerjakan jam 8 tadi. Kalau 5 tahun yang akan datang baru dikerjakannya, ya itu enggak. Dosanya numpuk di situ. Nah, tapi juga kita harus ingat, jangan sampai kita membanggakan diri karena kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, bukan amal ibadah kita yang menghantarkan kita masuk surga, bukan. Tapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali di dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, beliau mengatakan, Ayyuhal Walad, wahai anakku, kata beliau, ma lam ta'mal lam tajid, ma lam ta'mal lam tajidil ajr. Kata beliau, wahai anakku, selama kamu tidak beramal maka kamu tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kalau misalkan pengen dapat pahala, ya harus mengerjakan amal ibadah dulu. Kalau kita tidak mengerjakan amal ibadah, tidak akan mendapat pahala. Tapi ada sambungan. Kata beliau, hukiya anna rajulan min bani Israel abadallaha ta'ala sab'ina sana. Dikisahkan ada seorang pemuda dari Bani Israel, beliau ini abadallaha ta'ala sab'ina sana, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala berapa lama? 70 tahun. Kemudian fa'aradallahu ta'ala ay yajluwahu 'alal malaikah fa arsalallahu ilaihi malakan yakhbiruhu annahu ma'atilka ibadah la yaliqu bihi dukhulul jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan malaikat ini. Dan beliau dan malaikat ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira wahai para malaikat sekalian, seorang hamba yang beribadah selama 70 tahun ini bakal masuk surga apa bakal masuk neraka? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kira-kira masuk surga apa neraka? Nah, sekarang aku nanya dengan bapak-bapak sekalian. Kira-kira masuk surga apa neraka? 70 tahun ibadah. Masuk surga apa neraka? Logika gitu, masuk surga apa neraka? Surga. Begitupun jawaban malaikat. Kata malaikat, masuk surga wahai Allah. Tapi apa kata Allah? Salah satu di antara kalian turun, temui hamba tersebut dan kabarkan bahwa dia akan masuk neraka. Kemudian malaikat itu turun, nemui seorang hamba yang beribadah selama 70 tahun ini. Kemudian malaikat itu menyampaikan, wahai hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan masuk surga, tapi engkau masuk neraka.
walaupun engkau beribadah selama 70 tahun. Apa jawaban hamba ini? Jawabannya ini harus kita ingat, jangan sampai kita lupa. Kata beliau, Abid ini ngomong, nahnu khuliqnal ibadah fayambagi lana an na'budah. Kata seorang hamba ini, aku ini Allah ciptakan untuk ibadah. Kalaupun aku tidak masuk surga, ya tidak masalah, aku akan tetap ibadah. Nah, ini jawaban hamba tersebut. Kata beliau, walaupun aku masuk neraka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang menciptakan aku ini untuk ibadah, ya sudah, aku ibadah. Biarlah aku masuk neraka. Yang penting aku ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan Allah menciptakan aku. Karena ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, kita ini manusia, hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena mendengar jawaban seorang hamba ini, maka malaikat ini balik lagi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cak mana jawaban seorang hamba tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pengen memberikan pelajaran, informasi kepada malaikat-malaikat yang lain. Kata malaikat tersebut, wahai Allah, engkau yang lebih tahu apa jawaban seorang hamba tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba ceritakanlah dengan malaikat-malaikat yang lain, apa jawaban hamba tersebut. Kata malaikat yang turun tadi, hamba tersebut ternyata tidak goyah dari ibadahnya. Dan dia mengatakan, nahnu khuliqna lil ibadah fayambagi lana an na'budah. Kata seorang hamba tersebut, aku ini memang diciptakan untuk ibadah, maka aku akan tetap beribadah walaupun aku tidak masuk surga. Nah, mendengar jawaban tersebut dan malaikat yang lain kagum dengan jawaban hamba tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya hamba tersebut tetap istiqomah dalam ketaatan, dia tetap ibadah, tidak goyah sama sekali, maka aku hapuskan segala dosanya. Dan aku ridho kepadanya. Ketika Allah sudah ridho, maka bakal masuk surga. Jadi sebenarnya yang kita cari itu bukan kita dengan bangga dengan amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita itu tidak bisa menghantarkan kita ke surga. Tapi yang kita cari itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Kalau tidak ibadah, ya kayak mana nak mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kita harus berkaca diri. Ibadah kita ini untuk apa? Apakah ibadah kita ini memang kita mengakui kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita ibadah ini dengan kesombongan kita, dengan mengharapkan sesuatu yang kita anggap bakal kita dapat, padahal semestinya bukan itu yang kita tujuan. Tujuan kita adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis terakhir kami bacakan karena kita tutup pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah itu di bab ma jaa'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bakal ketemu lagi setelah lebaran. Karena ini sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, hadis yang terakhir itu masih menceritakan tentang bentuk fisik Nabi Muhammad SAW, tapi itu menceritakan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW itu gigi beliau sangat rapi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata beliau, kana Rasulullah SAW aflajat naitain idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini sanaya
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki gigi yang jarang. Apabila bertutur kata nampak bagian cahaya yang keluar dari sela-selanya. Maksud jarang itu bukan jarang yang dalam anggapan kita benar-benar jauh antara gigi satu dan gigi. Bukan begitu gigi mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak menumpuk yang membuat sisa-sisa makanan itu bersisa nempel di gigi beliau. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan, banyak di antara ustadz-ustadz kita atau kita yang salah memahami karena mendengar riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu seolah-olah seakan-akan nampak cahaya dari gigi beliau. Bukan cahaya yang benar-benar kayak lampu kita bayangkan, bukan. Tapi itu menunjukkan keindahan bentuk fisik beliau itu. Bukan yang kita bayangkan kayak center, bukan kayak itu. Tapi itu menunjukkan bahwa keindahan bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Nah, para alim ulama kita itu susah memilih kata-kata yang menunjukkan bagaimana keindahan bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW itu, maka diseumpamakan kayak rembulan muka beliau, kemudian nampak cahaya dari sela-sela gigi beliau ketika beliau berbicara. Itu untuk menunjukkan bagaimana rapi dan indahnya bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan kekhilafan. Kita ketemu lagi di Syawal setelah Lebaran, setelah mudik bersama. Ada yang nak ditanya? Ada? Ya. Kalau seandainya ada sholat kita yang tinggal, ini kami sampaikan dulu informasi tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu pernah kesiangan sholat subuh. Tapi bukan dengan sengaja, tidak sengaja. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan sahabat itu lagi kecapean. Kemudian Nabi Muhammad SAW menginstruksikan ke sahabat yang lain, siapa yang masih kuat untuk berjaga, jangan sampai tidak terbangun untuk mengerjakan sholat subuh. Ada salah satu sahabat yang menyanggupi diri bakal membangunkan yang lain karena beliau masih kuat. Tapi ternyata yang jago ini juga ketiduran. Dan akhirnya semuanya tertidur. Kemudian Nabi bangun dan membangunkan sahabat. Matahari sudah naik. Berarti sudah habis waktu subuhnya kan? Mungkin sekitar jam 7 atau jam 8. Sudah habis waktu subuhnya. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW? Berwudu dan menyuruh sahabat yang lain wudu, kemudian mengerjakan sholat subuh. Nah, dari dalil ini, dari peristiwa ini, para ulama berpendapat kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beliau tidak sengaja tertinggal sholatnya karena ketiduran, dan bukan berarti memang sengaja untuk tidur, tapi menyiapkan sahabat untuk membangunkan, tapi qadarullah masih tertidur. Ketika bangun langsung mengerjakan sholat tersebut, menggantinya walaupun sudah lewat waktu. Apalagi kalau sholat itu sengaja ditinggalkan. Yang tidak sengaja baik Nabi ganti walaupun sudah lewat waktu. Apalagi yang tidak sengaja. Banyak ustaz nak diganti. Iya, salah dewek ngapa banyak ditinggalkan. Solusinya gimana? Solusinya hitung. Caknya aku nih mulai sholat ini baru-baru nih lah ustaz. Umur 45 inilah. Sekarang lah 46 umur aku nih. Oh, berarti setahun baru sholat kan? Nah, hitung masa balignya itu berapa? Misalkan perempuan itu 9 tahun misalkan masa balignya. Hitung dari 9 tahun sampai ke 45 itu berapa tahun? Hah? 45. Berapa? 36. Jadi 36 tahun sholat yang ditinggalkannya. Ya hitung baik. Berapa kali?
Misalkan sholat subuh yang dia tinggal, berarti harus 36 tahun dia ganti sholat itu. Sehari berapa? Sehari berapa kali sholat subuh? Sekali. Berarti setahun 365 kali. Nah, kalikan 36. Ya memang banyak, makanya itu harus dicicil. Tapi Ustadz, kayaknya beratnya Ustadz. Pacak tidak diganti yang lain? Pacak diganti yang lain. Dengan istighfar sama sholat sunnah. Tapi berapa banyak istighfar dan sholat sunnah yang bisa menggantikan sholat wajib? Sedangkan sholat kodok itu baik belum tentu bisa menggantikan. Tidak setara pergantian sholat yang kita tinggalkan dengan sholat kodoknya itu. Apalagi hanya sholat sunnah dan istighfar. Berapa banyak istighfar yang harus kita ucapkan? Berapa banyak sholat sunnah yang harus kita lakukan? Makanya itu saran dari guru-guru kita, kalau misalkan kita banyak sholat yang kita tinggalkan, sholat kodok namanya harus kita kerjakan, itu perbanyak sholat kodoknya ketimbang sholat sunnahnya. Selagi dia masih bisa mengerjakan sholat kodok, kaget dulu sholat sunnahnya. Nah, sholat tarawih itu sholat kodok subuh, bay. Jadi biarlah imamnya sholat sunnah tarawih, kita jamaah makmum di belakang itu niat kodok sholat subuh. Ayo lumayan Ustaz, banyak ganti sholat subuh ya. 20 rakaat kita sholat tarawih. Berarti 20 kali dalam setiap malam itu dapat 20 rakaat berarti 10 kali ya. 10 kali berarti. 10 kali dapat sholat kodok subuhnya. Itu 10 kali ya? Ya, 10 kali. Kali 30 malam, berapa? Berapa? 300. Kurang 65 hari lagi untuk setahun. Nah, terus kerjakan kodok. Jadi harus diganti, benar-benar diganti sholat yang kita tinggalkan. Aku 8 tahun. Nah, Dek Tejo 8 tahun. Sudah lunas? Belum. Nah, untuk itu catat dewek. Ambek kertas, print kertas, kasih kolom-kolom, hitung dari umur sekian, tinggalkan sholat. Oke, conteng. Nah, ya itulah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ada lagi? Ada kata kita orang yang dia rajin sholat, tetapi dia makanya juga reaksi juga. Kita terus banyak ngejudge, wah ini orang itu rajin tapi reaksi makanya juga nggak mungkin mau masuk surga. Dengan yang tadi yang ribuan kita berarti benar tuh ya orang itu langsung menerangkan karena mungkin dia di balik itu ada hal yang baik di lain yang masuk. Iya. Orang itu masuk neraka atau jadi. Iya. Ya, kita tidak bisa langsung memvonis kan ya ahli maksiat, neraka tempatnya. Kita tidak bisa. Karena kita tidak tahu akhir hidup beliau gimana. Dan kemudian untuk ada kawan-kawan kita yang masih bermaksiat walaupun dia sholat, itu pertanyaan Pak Diman sama dengan pertanyaan seseorang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh seseorang, wahai Amirul Mukminin, kami ini punya kawan ini rajin sholat, tapi malamnya maling. Jadi pekerjaan orang ini siang sholat, tapi di malam dia mulai aksinya mencuri. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau seandainya dia tidak sholat, siang malam dia mencuri. Karena dia sholat, cuma malam aja dia mencuri. Kalau dia tidak sholat, siang dan malam dia mencuri. Nah, makanya itu sholat itu ibaratnya itu kunci rumah. Sholat itu ibaratnya kunci rumah. Sedangkan amal-amal ibadah yang lain itu rumah dan perabotan isi rumah tersebut.
Kalau kita mengerjakan sholat, tapi kita tidak mengerjakan kebaikan, malah mengerjakan maksiat, maka kita punya kunci rumahnya aja. Rumah beserta isinya tidak katik. Punya uang lain. Bisa tidak kita pakai rumah dan beserta isinya? Tidak. Cuma punya kunci. Tapi rumahnya disita. Kita tetap tidak di luar. Perabotannya tetap tidak bisa kita pakai. Itu kalau kita mengerjakan sholat, tapi tidak mengerjakan amal ibadah yang lain, tapi mengerjakan maksiat. Kalau uang yang tidak sholat, tapi dia beribadah, mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, dia punya rumah, tapi tidak bisa bukanya, tidak kasih kuncinya. Jadi tetap tidak bisa pakai rumah itu, cuma bisa dilihat baik. Oh, rumah besar, di dalam bininya banyak, tapi tetap tidak bisa masuk ke rumah itu, tetap di luar. Ngapa? Karena dia tidak sholat, tidak kasih kunci untuk buka rumah tersebut. Nah, jadi mungkin analogi ini mudah kita pahami. Jadi sholat itu kunci untuk membuka rumah, dan amal ibadah-ibadah yang lain itu ibarat rumah yang fasilitas ada di dalamnya yang bisa kita gunakan. Cukup? Ya, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilapan. Mohon maaf selama misalkan ngisi majelis taklim ya ada perkataan yang menyinggung dan lain sebagainya, nanti kita selesaikan secara adat. Kita mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.